ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijun wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa yawmal qiyamati yuradduna
ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Mengawian itu ayat 84. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa iya'tukum usaratu fadum wa huwa muharramun alaikum ikhrajum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Wa id, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian. Dalam surat Al-Baqarah ini yang ketiga kalinya ada pernyataan dari Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Kalian di sini ayat yang kemarin Bani Israel. Perjanjian sebagaimana sudah sering dibahas, maksudnya syariat. Bani Israel diikat janji untuk mengamalkan syariat. La tasfikuna, janganlah kalian mengalirkan atau menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian,
wala tukhrijuna dan janganlah kalian mengusir anfusakum diri-diri kalian min diyarikum dari kampung-kampung kalian, dari perkampungan-perkampungan kalian atau dari rumah-rumah kalian. Yang dimaksud darah kalian, diri kalian, maksudnya darah sesama kalian. Jangan mengusir diri-diri kalian, maksudnya jangan mengusir sesama kalian. Karena kata Ibnu Katsir, ahlul millatil wahidah bimanzilatin nafsil wahidah. Pemeluk satu agama itu sama dengan satu tubuh. Ini juga yang disabdakan Nabi dalam hadis yang terkenal, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti satu jasad. Jadi saya dan bapak-bapak dan semua ikhwati iman yang lainnya itu ibaratnya satu jasad yang harus saling mencintai, saling mawaddah dan saling menyayangi. Nabi mencontohkan seperti kalau ada yang terluka, misalkan di kaki berdarah, kan yang sakitnya bukan kaki saja, sampai kepala ikut pusing. Jadi jangan kalian mengusir diri-diri kalian, maksudnya sesama kalian. Sama ayat yang lain juga banyak, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Bisa bunuh diri sendiri, bisa juga maksud jangan bunuh diri kalian itu jangan bunuh sesama kalian yang masih satu agama, yang masih satu milah. Jadi Yahudi dilarang menumpahkan darah, maksudnya membunuh. Jangan membunuh sesama Yahudi, jangan mengusir ke sesama Yahudi. Tsumma aqrartum, kemudian kalian berikrar. Karena dulu kan yang namanya perkampungan itu satu bani. Ya. Bani itu satu fam besar, satu famili besar. Kalau Bani Hashim berarti anak cucu Hashim, namanya Bani. Kalau sekarang mungkin babakan Ciamis, orang Ciamis unggul babakan Tarogong, orang Tarogong Garut, babakan Ciparai, orang Ciparai unggul. Tapi awalnya kesininya udah berbaur. Jadi dulu Yahudi di Madinah ada 3 Bani Koinuko, ada perkampungannya khusus di Benteng, ya. Mungkin bapak-bapak sering lihat di film, ya, Benteng. Kemudian Bani Nadir ada dan Bani Quraidah ada 3, masing-masing 3 perkampungan. Itu jangan saling mengusir. Atau bisa juga dimaknai rumah, tapi lebih tepat perkampungan karena memang masing-masing perkampungan beda. Kemudian kalian berikrar, menyanggupi, sami'na wa ta'na wa antum tasyadun, dan kalian bersaksi, bala syahidna, menyanggupi. Tsumma, kemudian, tetapi selanjutnya sesudah itu, antum, kalian sendiri, haulai, kalian ini nih, taqtuluna anfusakum, kalian membunuh diri-diri kalian, maksudnya sesama kalian. Kan tadi sudah ikrar tidak akan membunuh sesama Yahudi, kenyataannya membunuh sesama Yahudi. Wa tukhrijuna, dan kalian mengusir, fariqom minkum, sebagian dari kalian, min diyarihim, dari perkampungan mereka. Bani Quraidah musir Bani Nadir, Bani Nadir musir Bani Quraidah. Tadzaharuna, kalian saling menampakkan, alaihim, kepada mereka,
Tadi Bani Quraidah ke Bani Nadir padahal sesama Yahudi. Bil itsmi dosa wal udwan dan permusuhan. Wa in tapi jika ya'tukum mereka datang kepada kalian, Bani Nadir misalkan datang ke Bani Quraidah, usaro sebagai tawanan, tufaduhum kalian saling menebus mereka. Ini kasusnya, kejadiannya seperti yang kemarin dibahas. Orang Yathrib itu dulu belum jadi Madinah, masih Yathrib. Yathrib itu artinya kabur. Kenapa disebut kabur? Karena memang bukan negeri yang aman. Orang yang tinggal di Yathrib pasti gak betah. Itu terlibat perang saudara hampir 100 tahun. Kalau Makkah kan ada amannya, musim haji. Atau kan ada Quraisy, suku Quraisy yang jadi hakimnya. Kalau ada satu suku yang melanggar, satu bangsa, satu perkampungan, dihukumnya nanti sama suku Quraisy. Jadi ada amannya. Terlebih doa Nabi Ibrahim kan baladan amina, negeri yang aman. Kalau Yathrib negeri yang tidak aman, maka kalah labur. Ada dua suku bangsa besar namanya Aus dan Khazraj. Mungkin kalau di kita ibarat Sunda dan Jawa. Perang Bubat. Berapa tahun tuh perang Bubat kan? Kerajaan Majapahit sama Pajajaran sama. Perang lama itu. Sampai sekarang juga. Perang politik Jawa dan Sunda. Berebut pengaruh. Istana Jawa di Sunda itu adalah ITB. Ya, ITB kan pengurusnya orang Jawa semua. Nah itu Aus dan Khazraj ini terlibat perang hampir 100 tahun. Dan orang Yahudi yang datang ke Madinah, pendatang kan, orang Yahudi itu kan diaspora, ya, gak punya tanah air, menyebar. Sekarang saja memaksakan punya tanah air. Diaspora. Di antaranya ke Madinah. Mengapa? Karena kan di Al-Qur'an, di kitab mereka nanti Nabi terakhir itu muncul di lembah Faron. Lembah Faron itu Hijaz. Hijaz itu Makkah, Madinah. Makanya mereka ngusir ke Madinah. Kenapa tidak ke Makkah? Di Makkah nggak ada lahan pertanian. Orang Yahudi umumnya petani dan pekebun. Maka datangnya ke Madinah. Tinggallah mereka di sana turun temurun. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa ini mereka mengikat perjanjian kerjasamanya dengan Aus, sedangkan Bani Quraidah, dengan Khazraj, sedangkan Bani Quraidah dengan Aus. Ketika datang ke Madinah kan mereka perlu bekerja sama dengan penduduk setempat. Nah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir dengan Khazraj bersahabat, kemudian mengikat perjanjian pertemanan, saling melindungi. Sedangkan Bani Quraidah dengan Aus. Tokoh-tokohnya itu kayak Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, ya, Abu Mas'ud, sahabat-sahabat terkenal yang kesininya nanti masuk Islam. Kalau terjadi perang antara Aus dan Khazraj, nah ini Yahudi ikut perang dan malah ikut membunuh. Jadi kalau Bani Qainuqa ketemu dengan Bani Quraidah kan ketahuan dari wajah juga kan beda, wajah Yahudi sama wajah Arab. Saling kenal. Kalau perang tuh saling membunuh. Tapi kalau beres perang, nah Bani Qainuqa sama Bani Quraidah itu kemudian datang saling bertemu, saling bebaskan tawanan. Kan di Alkitabnya juga kita nggak boleh saling menawan, saling bebas. Nah ini
wa huwa muharramun alaikum ikhrajum, padahal haram bagi kalian mengusir mereka. Sesudah saling mengusir, kemudian saling membebaskan kembali. Maka kata Allah, afatu'minuna, apakah pantas kalian beriman, atau mengapa kalian beriman bi ba'dil kitab, pada sebagian kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kafir pada sebagiannya lagi. Untuk ayat-ayat yang tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir, kafir. Tapi untuk ayat yang tidak boleh menawan, beriman. Ini ayat dijadikan dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah bahwa sangat mungkin bersatu antara iman dan kafir dalam diri seseorang. Itu pembeda antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Kalau Ahlul Bid'ah mengatakan iman dan kafir tidak mungkin bersatu pada diri seseorang. Kalau dia sudah kafir, hilanglah imannya. Kafir. Dan kafir itu kan banyak, tidak sholat kafir, membunuh kafir, ya, berperang kafir, riba kafir. Pira kudu nginjem kabang, tong disolatkeun. Jadi kalau dia kafir, hilanglah imannya, maka mudahlah mengkafirkan. Yang ikut hukum Pancasila UUD 45 karena bukan hukum Allah, kafir. Kafir teh kafir we. Yang dukung orang kafir, kafir kan di Al-Qur'annya. Jadi yang dukung Ahok semua kafir. Makanya pantas di Jakarta sampai ada jenazah yang enggak mau disolatkan pendukung Ahok cenah gitu. Itu Ahlul Bid'ah, Khawarij, Mu'tazilah begitu. Kita Ahlus Sunnah nggak boleh begitu. Kalau kafirnya kafir amali, ini kan kafirnya kafir amali, membunuh, berperang, mengusir, itu kafir amali. Tidak sholat, tidak zakat, riba, ya, ibu-ibu yang tidak berkerudung, kafir itu. Cuma kafirnya kafir amali. Piraku orang panggil yang ibu-ibunya nutu ditiungnya sia kafir, piraku gitu. Itu kafir amali. Apakah orang yang kafir amali mungkin ada iman dalam hatinya? Sangat mungkin. Ini dalilnya. Di iman dan kafir mungkin bersatu pada diri seseorang, kecuali kalau kafir itu kafir akidah. Dia tidak meyakini la ilaha illallah, udah itu otomatis mulai iman. Ini kan yang dibahas kafirnya kafir amali. Makanya kita lihat dulu ini, kalau orang kafirnya kafir akidah, Ahok, Haritanu Sudibyo, najan taqabbalallahu minna wa minkum pas lebaran, tong diaminkeun. Haram mendoakan orang kafir. Minanya kan si Haritanu Sudibyo, masa kita aminkan ngeunah wae amalna diterima. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang kafir mah hancur amalnya, enggak bersisa. Masa ada orang kafir enak wae ke surga? Sudah ingkar Allah, ingkar Nabi. Jadi patokannya syahadat. Makanya rukun Islam yang pertama syahadat. Kalau dia ingkar Allah, ingkar Nabi, nyanyiin, beda geus nyanyiin, maka dia kafir akidah, nggak boleh dianggap beriman. Tapi kalau kafirnya kafir amali, seperti di sini membunuh, mengusir, menawan, berperang, atau yang banyak di Al-Quran, tidak sholat, tidak zakat kan, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Itu mayar zakatnya musyrik, kafir, tapi kafir amali. Yang riba, ya, rentenir, ya, la yuhibbu kulla kaffarin athim. Apalagi yang kemarin baru-baru banyak yang japri, tukang parcel lebaran, wah, pura kudek disebut langsung kafir, terlebih dia baru tahu, ya. Nah itu semua sekali lagi jadi dalil mungkin, tapi tetap dosa besar.
Maka kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan orang yang melakukan itu di antara kalian di sini Yahudi, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Kehinaan dalam kehidupan dunia itu kalau konteksnya ada orang Islam, dia pasti terjajah dan tertawan. Kalau di sini berarti selamanya dalam peperangan, selamanya dalam ketidaknyamanan. Itu khizyun fil hayatid dunya. Kalau orang Islam khizyun fil hayatid dunya berarti benang hukuman di dunia, dihukum syariat, atau tadi ketidaknyamanan, ketidaktentraman hidup di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat nanti yuradduna, mereka akan dikembalikan ila asyadil adab, pada siksa yang sangat keras. Wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Tentunya ini bagian akhirnya karena ditujukan ke Yahudi. Jadi dia di dunia tersiksa, di akhirat juga asyadul adab, dan nanti di ayat berikutnya selamanya itu. Tapi kalau masih orang Islam, kembali ke hadis-hadis yang umum, Nabi SAW menjelaskan mereka semua kalau masih ada la ilaha illallah akan dikeluarkan dari neraka, meski beda-beda. Ada yang awal-awal, ada yang paling akhir, ada yang pertengahan dikeluarkan. Ulaika itulah alladzina, orang-orang yang ishtarawu, mereka membeli al-hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Tidak banding ya, maksudnya orang bodoh. Akhirat itu kesenangan abadi, ibaratnya emas 50 gram. Al hayata dunia itu kehidupan yang sementara, yang remeh-temeh. Al hayata dunia, sebutlah ini meja. Pantas tidak ini meja ini dihargai 50 gram emas? Kamang ujang anu meuli meja mayar 50 gram, wah geus langsung dicokot kabur. Ngarah tong aya akad baru deui. Ini masa meja harganya 50 gram emas? 1 gram 700.000 berarti piraku hargana 35 juta ya meja. Bodoh kan? Orang membeli meja dengan harga 35 juta. Meja kieu lain meja emas. Sama seperti kita melihat orang-orang bodoh tuh, artis-artis, masa tas satu harganya 1 miliar, meski disebut ini bahannya ini bodoh, canau. Itu akhlak tumalal lubada, itu yang seperti itu. Masa kehidupan dunia mau dibeli dengan mengorbankan akhirat. Masa kesenangan karena ingin bersahabat dengan aus, kemudian mengorbankan akhirat, mengorbankan Torah. Masa karena ingin jadi pejabat, karena ingin dapat proyek, mengorbankan agama. Nah, ini akhlak Yahudi. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak akan dikurangi dari mereka siksa, walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong karena mereka kafir seutuhnya. Tapi kalau orang Islam yang masih kafir amali, yang masih ada iman dalam hatinya, ada kemungkinan dikeluarkan dari neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.